Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akuntansi B 2019 akan mempresentasikan materi auditing 2 terkait dengan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri dengan Lulu Karir Pristia dengan NIM belakang 185. Yang kedua ada Dewi Arumsari dengan NIM belakang 033. Yang ketiga ada Wulan Kurnia Laila Oseanti dengan NIM belakang 102. Dan yang terakhir ada Niken Anggreni Kristianto dengan NIM belakang 197. Silakan disimak. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengetahui apa itu definisi dan tujuan sampling audit. Berdasarkan standar audit 530 mendefinisikan sampling audit sebagai berikut. Penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih, untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Nah, berdasarkan SA 530 mendefinisikan tujuan penggunaan sampling audit sebagai berikut. Tujuan penggunaan sampling audit oleh auditor adalah untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel. Selanjutnya adalah sampel representatif dan non-representatif. Sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Ini berarti item-item yang dijadikan sampel populasi serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Cara untuk mengetahui apakah sampel representatif adalah dengan melakukan audit lebih lanjut atas populasi secara keseluruhan. Nah, sedangkan sampel non-representatif adalah sampel yang memiliki kesalahan non-sampling atau kesalahan sampling. Kedua kesalahan tersebut dapat mengakibatkan sampel menjadi tidak representatif. Nah, contohnya, auditor 4 memilih sampel sebanyak 100 lembar salinan faktur dan menemukan 3 lampuran dokumen pengiriman barang yang hilang. Sampel tersebut sangat representatif. Jika 2 atau 4 item semacam itu ditemukan dalam sampel, maka sampel tersebut dianggap cukup representatif. Jika tidak ada atau tidak ditemukan banyak item yang hilang, sampel tersebut dianggap non-representatif. Nah, selanjutnya, hasil sampel dapat menjadi non-representatif akibat kesalahan non-sampling atau kesalahan sampling. Resiko dari kedua jenis kesalahan yang terjadi disebut dengan resiko non-sampling dan resiko sampling. Resiko sampling adalah resiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena sampel populasi yang tidak representatif. Resiko sampling adalah bagian sampling yang melekat akibat pengujian lebih sedikit dari populasi secara keseluruhan. Jika populasi sebenarnya memiliki tingkat pengecualian, auditor menerima populasi yang salah karena sampel tidak cukup mewakili populasi. Nah, ada resiko non-sampling. Adalah resiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada dalam sampel. Dua penyebab resiko non-sampling adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak sesuai dan tidak efektif. Nah, selanjutnya masih dengan resiko sampling. Berdasarkan SA 530 mendefinisikan resiko sampling, yaitu resiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Nah, auditor memiliki dua cara untuk mengendalikan resiko sampling. Yang pertama, menyesuaikan ukuran sampel. Meningkatkan ukuran sampel dapat mengurangi resiko sampling dan sebaliknya. Pada suatu ekstrem, sampel dari semua item populasi tidak memiliki resiko sampling. Sementara pada ekstrem lainnya, sampel sebanyak 1 atau 2 item memiliki resiko sampling yang sangat tinggi. Nah, yang kedua, menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi. Penggunaan metode pemilihan sampel yang sesuai dapat meningkatkan kemungkinan keterwakilan sampel bersangkutan. Hal ini tidak menghilangkan atau bahkan mengurangi resiko sampling, tapi memungkinkan auditor untuk mengukur resiko yang berkaitan dengan ukuran sampel tertentu jika metode pemilihan sampel dan evaluasi statistik digunakan. Nah, selanjutnya masih di resiko non-sampling.
Berdasarkan SA 530 mendefinisikan resiko non-sampling, yaitu resiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan resiko sampling. Dan resiko non-sampling timbul karena yang pertama kesalahan manusia seperti gagal mengakui kesalahan dalam dokumen, yang kedua kesalahan pemilihan maupun penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, dan yang ketiga adalah salah interpretasi hasil sampel. Nah, yang selanjutnya adalah sampel statistik dan non-statistik. Metode sampling audit dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sampling statistik dan non-statistik. Kategori tersebut serupa karena keduanya melibatkan 3 tahap. Yang pertama perencanaan sampel, yang kedua pemilihan sampel dan melakukan pengujian, yang ketiga pengevaluasian hasil. Nah, tujuan dari perencanaan sampel adalah memastikan bahwa pengujian audit dilakukan dengan cara memberikan resiko sampling yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-sampling. Pemilihan sampel melibatkan keputusan bagaimana sampel dipilih dari populasi. Nah, menurut SA 530, sampling statistik adalah suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak dan penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel termasuk untuk mengukur resiko sampling. Nah, pendekatan sampling yang tidak memiliki karakter 1 dan 2 dianggap sebagai sampling non-statistik. Sampling statistik ini menerapkan aturan matematika. Auditor dapat mengkuantifikasi atau mengukur resiko sampling dalam merencanakan sampel dan dalam mengevaluasi hasil. Nah, selanjutnya dalam sampling non-statistik, auditor memilih item sampel yang diyakini akan memberikan informasi yang paling bermanfaat dalam situasi tertentu dan mencapai kesimpulan mengenai populasi atas dasar pertimbangan. Karena alasan tersebut, sampling non-statistik seringkali disebut dengan sampling pertimbangan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan ke teman saya. Materi selanjutnya adalah metode pemilihan sampel probabilistik dan non-probabilistik. Yang pertama, sampel probabilistik. Dalam pemilihan menggunakan sampel probabilistik, auditor memilih secara acak item-item yang akan dijadikan sampel, sehingga setiap item dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dalam pemilihan sampel menggunakan metode probabilistik ini, ada 3 metode yang dapat digunakan oleh auditor. Yang pertama, pemilihan sampel secara acak sederhana. Yang kedua, pemilihan sampel secara sistematis. Dan yang ketiga, pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran sampel. Yang pertama, metode sampel acak sederhana. Dalam sampel acak sederhana, setiap kombinasi dari item populasi yang mungkin memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel. Ada 2 cara dalam memilih sampel acak sederhana. Yang pertama, tabel nomor acak. Contohnya, ketika seorang auditor memutuskan untuk memilih sampel dari total 5.000 transaksi yang terjadi selama tahun tersebut, maka auditor akan memilih dari 1 sampai 5.000 transaksi tersebut. Semisal contohnya ditentukan angka 2.500, maka auditor hanya akan memilih dan menguji pengeluaran kas yang ke 2.500. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan nomor acak yang dihasilkan oleh komputer. Sebagian besar auditor seringkali menghasilkan angka acak dengan menggunakan salah satu dari 3 metode, yaitu spreadsheet elektronik, generator angka acak, dan kemudian perangkat lunak audit tergeneralisasi. Program komputer tersebut hanya memerlukan parameter input untuk menghasilkan sampel yang akan dipilih oleh auditor. Program tersebut memiliki fleksibilitas yang besar dan mampu menghasilkan tanggal acak atau rentang dari serangkaian nomor transaksi, serta menyediakan output dalam urutan yang telah disortir atau dipilih. Kemudian cara kedua dalam menggunakan metode pemilihan sampel probabilistik yaitu metode sampel sistematis. Dalam sampel sistematis, auditor menghitung suatu interval dan kemudian memilih item-item yang akan dijadikan sampel berdasarkan interval yang telah dipilih tersebut. Keunggulan dari pemilihan sampel sistematis adalah lebih mudah digunakan. Karena sampel sistematis dapat diambil dengan cepat dan pendekatannya secara otomatis akan menempatkan nomor dalam urutan yang membuatnya lebih mudah untuk mengembangkan dokumentasi yang sesuai.
Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sampel sistematis adalah kemungkinan terjadinya bias dalam pemilihan sampel. Karena cara pemilihan sampel sistematis dilakukan setelah item pertama dalam sampel dipilih, sehingga semua item lainnya akan dipilih secara otomatis. Oleh sebab itu, dalam pemilihan sampel sistematis, auditor harus mempertimbangkan pola yang mungkin ada dalam data populasi yang dapat menyebabkan bias sampel. Kemudian cara yang terakhir dalam pemilihan sampel probabilistik, yaitu pemilihan dengan menggunakan proporsional dengan ukuran yang bertahap. Ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu mengambil sampel di mana probabilitas pemilihan setiap item populasi individual bersifat proporsional dengan jumlah yang tercatat, yang disebut dengan metode PSS. Kemudian yang kedua yaitu membagi populasi ke dalam subpopulasi dengan mengambil sampel yang lebih besar daripada sampel subpopulasi yang disebut dengan sampling bertahap. Selanjutnya yaitu sampel non-probabilistik. Berbeda dengan tadi sampel probabilistik di mana auditor memilih secara acak item yang akan dijadikan sampel, dalam pemilihan sampel non-probabilistik ini, auditor memilih item sampel yang akan digunakan dengan menggunakan pertimbangan yang profesional. Ada tiga metode pemilihan sampel non-probabilistik. Yang pertama pemilihan sampel terarah, kedua pemilihan sampel blok, dan yang ketiga pemilihan sampel sembarang. Yang pertama pemilihan sampel terarah. Dalam pemilihan sampel terarah, auditor dengan sengaja memilih setiap item dalam sampel berdasarkan kriteria pertimbangannya sendiri. Pendekatan yang umumnya digunakan ada tiga. Yang pertama, yaitu menentukan pos yang paling mungkin mengandung salah saji. Contohnya piutang usaha yang telah lama beredar, penjualan dari dan penjualan ke pejabat serta perusahaan afiliasi, serta transaksi tidak biasa yang besar dan kompleks. Kemudian cara yang kedua yaitu menentukan pos yang mengandung karakteristik populasi terpilih. Contohnya sampel pengeluaran kas dari setiap bulan, setiap rekening atau lokasi bank, dan setiap jenis akuisisi utama. Kemudian cara yang ketiga yaitu cakupan nilai uang yang besar. Contohnya, auditor dapat memilih sampel yang meliputi bagian total nilai uang populasi yang besar, sehingga mengurangi resiko penarikan kesimpulan yang tidak tepat dengan tidak memeriksa pos-pos yang kecil. Cara yang kedua dalam pemilihan sampel non-probabilistik yaitu pemilihan dengan menggunakan sampel sembarang. Pemilihan sampel sembarang adalah pemilihan item atau pos tanpa bias yang disengaja oleh auditor. Auditor sengaja memilih item populasi tanpa memandang ukurannya, sumber, atau karakteristik lain yang membedakan. Kekurangan dari pemilihan sampel sembarang yang paling serius adalah sulitnya menjaga agar tetap tidak bias dalam melakukan pemilihan. Dalam SA 530 menunjukkan bahwa auditor melakukan pemilihan sampel tanpa melalui suatu teknik yang terstruktur. Artinya, seorang auditor wajib menghindari keberpihakan yang disengaja yang dapat diprediksi dalam memilih sampel. Auditor harus memiliki sikap yang objektif dalam memilih sampel pada populasi tanpa membedakan sampel-sampel yang ada. Sehingga, auditor harus memastikan setiap unsur ataupun item yang terkandung dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Cara yang ketiga atau terakhir dalam pemilihan sampel non-probabilitas yaitu dengan menggunakan sampel blok. Dalam sampel blok, auditor memilih pos pertama dalam suatu blok dan sisanya dipilih secara berurutan. Penggunaan sampel blok ini dapat diterima jika jumlah blok yang digunakan masuk akal. Sampel blok dapat digunakan juga untuk melengkapi sampel lainnya apabila ada sampel salah saji yang tinggi selama periode tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sampling untuk tingkat pengecualian. Dalam tahap pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, auditor menggunakan sampling yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian berjalan dengan efektif dan apakah tingkat kesalahan moneter berada pada batas toleransi. Oleh karena itu, auditor mengestimasi presentase item-item dalam populasi yang punya karakteristik atau atribut kepentingan. Nah, presentasi ini disebut sebagai tingkat keterjadian atau tingkat pengecualian.
Adapun jenis pengecualian yang diperhatikan oleh auditor dalam populasi data akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan atau deviasi dari pengendalian yang telah ditetapkan oleh klien. Yang kedua, salah saji moneter dalam populasi data transaksi. Yang ketiga adalah salah saji moneter dalam populasi rincian saldo akun. Nah, tingkat pengecualian dalam suatu sampel ini digunakan untuk mengestimasi tingkat pengecualian dalam populasi yang merupakan estimasi terbaik auditor atas tingkat pengecualian populasi. Karena tingkat pengecualian didasarkan pada sampel, kemungkinan besar tingkat pengecualian sampel akan berbeda dengan tingkat pengecualian populasi yang aktual, yang disebut sebagai kesalahan sampling. Adapun resiko sampling yaitu auditor memperhatikan baik estimasi kesalahan sampling maupun reliabilitas estimasi. Kemudian, auditor berfokus pada batas estimasi interval yang disebut sebagai tingkat pengecualian atas yang dihitung, atau estimasi dalam melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi. Materi berikutnya yaitu aplikasi sampling audit non-statistik. Dalam aplikasi sampling, auditor harus memperhatikan 3 fase dalam penerapan sampling untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase merencanakan sampel. Yang kedua, fase memilih sampel dan menjalankan prosedur audit. Dan yang ketiga, fase mengevaluasi hasil demi menyimpulkan tentang akseptabilitas populasi. Fase pertama, pada fase ini auditor melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Tujuan berdasarkan standar 530 menyatakan bahwa ketika merancang suatu sampel audit, auditor harus mempertimbangkan tujuan prosedur audit dan karakteristik populasi yang menjadi sumber suatu sampel yang akan diambil. Tujuan pengujian dinyatakan dalam istilah siklus transaksi yang sedang diuji. Adapun tujuan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji keefektifan operasi pengendalian. Yang kedua, menentukan apakah transaksi mengandung salah saji moneter. Dengan demikian berarti, auditor akan mengambil sampel untuk pengujian atas rincian saldo guna menentukan apakah saldo akun yang diauditnya adalah dinyatakan secara wajar. Langkah kedua yaitu memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Berdasarkan standar audit 530, auditor harus menentukan suatu ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi resiko sampling sampai ke tingkat rendah yang dapat diterima. Sampling audit dapat diterapkan setiap kali auditor berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan suatu sampel. Auditor harus memeriksa program audit dan memilih prosedur audit yang dapat diterapkan sampling audit. Kemudian yang ketiga adalah mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Saat menggunakan sampling, auditor harus menetapkan atribut secara tepat untuk dilakukan pengujian. Atribut kepentingan dan kondisi pengecualian untuk sampling audit diambil dari prosedur yang digunakan oleh auditor. Ketiadaan atribut pada setiap item sampel akan menimbulkan pengecualian pada atribut tersebut. Baik dokumen yang hilang maupun salah saji yang tidak material akan menciptakan pengecualian kecuali auditor menyatakan secara khusus hal sebaliknya dalam kondisi pengecualian. Langkah keempat yaitu mendefinisikan populasi. Berdasarkan standar audit 530, makna populasi yaitu populasi adalah keseluruhan set data yang merupakan sumber dari suatu sampel yang dipilih dan auditor berkeinginan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan set data tersebut. Populasi merupakan item yang ingin digeneralisasi oleh auditor. Pada langkah ini, auditor akan mendefinisikan populasi untuk memasukkan item. Dari pengertian populasi tersebut, ketika memilih sampel, auditor harus memilih dari seluruh populasi. Kemudian menguji populasi menyangkut kelangkaan dan rincian sebelum suatu sampel dipilih untuk memastikan bahwa semua item populasi merupakan subjek pemilihan sampel. Kemudian langkah yang kelima yaitu mendefinisikan unit sampling. Auditor mendefinisikan unit sampling berdasarkan definisi populasi dan tujuan pengujian audit. Unit sampling adalah unit-unit fisik yang berhubungan dengan angka acak yang dihasilkan oleh auditor. Menurut standar audit 530, dengan sampling statistik,
Unsur-unsur yang dipilih dengan suatu cara yang setiap unit sampling memiliki suatu probabilitas yang diketahui untuk dipilih. Dengan sampling non-statistik, pertimbangan auditor digunakan untuk memilih unsur yang dijadikan sampel. Karena tujuan sampling adalah untuk menyediakan basis yang wajar bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang menjadi sumber sampel yang dipilih. Penting bagi auditor untuk memilih sampel yang representatif dengan memilih unsur sampel yang memiliki karakteristik tipikal populasi, sehingga keberpihakan dapat dihindari. Oleh sebab itu, sangat bermanfaat memikirkan unit sampel sebagai titik awal untuk melakukan suatu pengujian audit. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai fase pertama. Langkah ke-6 adalah menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau TER. Di sini berdasarkan SA 530/18, auditor disyaratkan untuk memproyeksikan kesalahan penyajian untuk suatu populasi untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang skala kesalahan penyajian. Namun proyeksi ini tidak cukup untuk menentukan suatu jumlah yang harus disesuaikan. Oleh karena itu, auditor menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau TER untuk setiap atribut memerlukan pertimbangan profesional. TER di sini merupakan tingkat pengecualian tertinggi yang akan diizinkan oleh auditor dalam pengendalian yang sedang diuji dan masih bersedia menyimpulkan bahwa pengendalian telah berjalan efektif. Next, langkah yang ke-7 adalah menetapkan resiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi atau ARO. Di sini setiap kali mengambil sampel pasti auditor menghadapi masalah tentang resiko pengambilan kesimpulan mengenai populasi tersebut, dikarenakan sampel merupakan bagian dari populasi dan tidak mencerminkan belum tentu mencerminkan keseluruhan dari populasi, maka terdapat resiko dari kesalahan penyimpulan. Nah, di sini resiko ketergantungan yang terlalu tinggi itu disebabkan oleh auditor yang salah menyimpulkan bahwa pengendalian internal lebih efektif dari kenyataan di lapangan. Resiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi atau ARO di sini mengukur resiko yang bersedia ditanggung oleh auditor untuk menerima suatu pengendalian bahwa itu efektif apabila tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau TER. Nilai ARO ini dapat mempengaruhi nilai sampel. ARO yang rendah dapat mempengaruhi assurance yang lebih ekstensif sehingga membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar. Dan next, langkah yang ke-8 adalah mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Di sini sebelum menentukan ukuran sampel yang tepat, auditor harus terlebih dahulu membuat estimasi tingkat pengecualian populasi atau EPER. Auditor seringkali menggunakan hasil audit tahun sebelumnya sebagai acuan menetapkan EPER. Selanjutnya, langkah yang ke-9 adalah menentukan ukuran sampel. Ada 4 faktor yang mempengaruhi ukuran sampel, yaitu pertama ada ukuran populasi, ARO, EPER, dan TER. Auditor yang menggunakan sampling non-statistik akan menentukan ukuran sampel berdasarkan pertimbangan profesionalnya dan bukan menggunakan rumus statistik. Apabila terjadi peningkatan ARO dan atau TER di sini dapat mempengaruhi penurunan ukuran sampel. Akan tetapi jika terjadi kenaikan dari EPER dan atau ukuran populasi, ini dapat menyebabkan peningkatan ukuran sampel. Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel ini ditentukan, nanti auditor dapat memutuskan sampel awal. Oke, next,
kita dapat melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase yang kedua mengenai memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Pada fase ini terdapat langkah-langkah. Yang pertama ada memilih sampel. Setelah menentukan ukuran sampel awal bagi aplikasi sampling audit yang non-statistik ini, auditor harus memilih item-item dalam populasi untuk memasukkan sampel. Auditor dapat memilih sampel dengan menggunakan metode, pertama ada metode probabilistik atau menggunakan metode non-probabilistik. Selain itu, auditor harus memperhatikan bahwa item sampel yang sedang diaudit atau digunakan ini jangan sampai diketahui oleh klien untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan perubahan item-item sampel yang telah dipilih tadi. Auditor juga harus mengendalikan sampel setelah klien menyediakan dokumen, agar tidak terjadi perubahan yang diubah oleh klien tadi. Nah, berdasarkan dari SA 530 A13 di sini dijelaskan bahwa metode utama pemilihan sampel adalah penggunaan pemilihan acak, pemilihan sistematik, dan pemilihan sembarang atau haphazard selection. Dan next ada langkah yang kedua, yaitu melaksanakan prosedur audit. Di sini, auditor melaksanakan prosedur audit dengan memeriksa setiap item dalam sampel untuk menentukan apakah sampel tersebut konsisten dengan definisi atribut dan dengan mempertimbangkan catatan mengenai semua pengecualian yang telah ditemukan. Oleh karena itu, auditor harus memperhatikan prosedur audit dengan tepat untuk setiap item agar mengetahui apakah ada salah saji dalam item tersebut. Jadi harus diperhatikan prosedur auditnya. Berikutnya, karena fase yang kedua telah selesai, kita menginjak ke fase ketiga yang memiliki 3 langkah. Langkah yang pertama adalah mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Ketika mengevaluasi sampel untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, auditor harus mengevaluasi resiko sampling. Jika menggunakan sampling non-statistik, resiko sampling tidak dapat diukur secara langsung. Akan tetapi, dengan cara mengevaluasi resiko sampling dengan mengurangi tingkat pengecualian sampel atau SER dari tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi atau TER. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya dari fase yang kedua, adalah menganalisis pengecualian. Di sini auditor juga harus menganalisis pengecualian individual untuk menentukan kelemahan dari pengendalian internal yang memungkinkan hal-hal tersebut terjadi ya. Di sini pengecualian juga dapat disebabkan oleh banyak faktor. Contohnya ada kecerobohan karyawan, kemudian salah memahami instruksi dan kelalaian dari karyawan tersebut. Untuk sifat pengecualian dan penyebabnya itu memiliki dampak yang signifikan terhadap evaluasi sistem secara kualitatif. Dan next, yang terakhir adalah memutuskan akseptabilitas populasi. Ketika mengeneralisasi dari sampel ke populasi, sebagian besar auditor yang menggunakan sampling non-statistik akan mengurangi SER dari TER dan mengevaluasi apakah perbedaannya itu cukup besar. Jika auditor menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar ini, maka pengendalian yang diuji itu dapat digunakan untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian seperti yang direncanakan. Dengan asumsi analisis yang cermat atas pengecualian tidak mengindikasikan kemungkinan adanya masalah pengendalian internal lainnya yang signifikan. Jika auditor menyimpulkan bahwa TER dan SER ini terlalu kecil untuk menyimpulkan bahwa populasi dapat diterima.
atau jika share itu melampaui TER, auditor harus mengikuti langkah-langkah pertama, ada merevisi TER atau ARO, kemudian yang kedua memperluas ukuran sampel, yang ketiga merevisi penilaian risiko pengendalian, dan yang terakhir mengkomunikasikannya kepada komite audit atau manajemen. Selanjutnya mengenai sampling audit statistik. Sampling audit statistik sangat berbeda dengan sampling audit non statistik, karena untuk sampling audit non statistik itu mengedepankan pada audit profesionalnya, dan untuk sampling statistik ini mengedepankan dari aturan matematika. Sampling audit statistik menerapkan aturan matematika. Auditor di sini dapat mengkuantifikasi atau mengukur resiko sampling dan merencanakan sampel. Metode sampling statistik yang paling sering digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling atribut. Aplikasi sampling atribut nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Bahasan yang berikutnya adalah distribusi sampling. Untuk distribusi sampling, definisinya yaitu distribusi frekuensi hasil semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Distribusi sampling memungkinkan auditor untuk membuat laporan probabilitas mengenai kemungkinan terwakilinya setiap sampel dalam distribusi. Setiap tingkat pengecualian dan ukuran sampel yang berbeda akan menimbulkan distribusi sampling yang berbeda juga. Untuk contohnya, distribusi sampling dengan ukuran sampel 100 dari populasi dengan tingkat pengecualian 5% akan berbeda dengan ukuran sampel yang sebesar 50 dari populasi dengan tingkat pengecualian sebesar 3%. Oke, next kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai aplikasi sampling atribut. Di sini aplikasi sampling atribut hampir memiliki kesamaan dengan aplikasi sampling non-statistik, tetapi ada beberapa atau sedikit perbedaan dengan aplikasi sampling non-statistik. Berikut merupakan penjelasannya. Untuk fase-fase dan langkah-langkah dari aplikasi sampling atribut itu hampir sama. Untuk fase pertama adalah merencanakan sampel. Dalam merencanakan sampel terdapat langkah-langkah adalah pertama, menyatakan tujuan pengujian audit, kemudian memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan, next mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian, dan berikutnya mendefinisikan populasi, dan selanjutnya adalah mendefinisikan unit sampling, dan yang keenam adalah menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi. Nah, langkah-langkah tersebut itu sama dengan aplikasi sampling non-statistik. Next, mengenai langkah yang ketujuh adalah menetapkan risiko yang dapat diterima atas ketergantungan yang terlalu tinggi. Di sini terdapat perbedaan dengan aplikasi sampling non-statistik. Untuk sampling non-statistik itu biasanya sebagian besar auditor menggunakan risiko yang dapat diterima yang rendah, sedang, dan tinggi. Akan tetapi untuk sampling atribut atau statistik ini itu membebankan suatu jumlah tertentu. Next, langkah yang ke-8 mengenai mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Ini sama dengan sampling non-statistik yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke, berikutnya yaitu langkah yang ke-9 mengenai menentukan ukuran sampel awal. Nah, di sini juga terdapat perbedaan dengan sampling non-statistik. Untuk auditor yang menggunakan sampling non-statistik itu akan menentukan ukuran sampel dengan mengedepankan atau menggunakan pertimbangan profesionalnya. Akan tetapi, auditor yang menggunakan sampel atribut ini dalam menentukan ukuran yang dalam menentukan
ukuran sampelnya ini yaitu menggunakan program komputer maupun tabel yang dikembangkan dari rumus statistik. Oke, karena tadi langkah-langkah dari fase pertama telah selesai, kita menginjak ke fase kedua mengenai memilih sampel dan menjalankan prosedur audit. Di sini langkahnya yang pertama adalah memilih sampel. Nah, di sini terdapat perbedaan dengan aplikasi sampling non-statistik. Perbedaan langkahnya itu terletak pada persyaratannya. Untuk sampel atribut di sini harus menggunakan metode probabilitas, baik menggunakan sampling acak, sederhana maupun sistematis. Sedangkan untuk sampel non-statistik ini dapat memilih metodenya dengan menggunakan probabilistik maupun non-probabilistik. Dan next, langkah yang kedua adalah melaksanakan prosedur audit. Nah, untuk langkah terakhir ini itu sama dengan sampling atribut. Untuk langkahnya itu sama dengan sampling non-statistik. Karena fase yang kedua tadi telah selesai, kita lanjut ke fase yang ketiga mengenai mengevaluasi hasil. Di sini langkah yang pertama adalah mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Nah, pada langkah ini terdapat perbedaan dengan aplikasi sampling non-statistik. Dalam sampling atribut ini auditor menghitung batas ketepatan atas cuer dengan arrow tertentu, yang sekali lagi menggunakan program komputer maupun tabel yang dikembangkan dari rumus statistik. Dan next, langkah yang kedua adalah menganalisis pengecualian. Nah, pada langkah ini menganalisis pengecualian itu sama dengan sampling non-statistik. Berikutnya kita memasuki langkah terakhir dari aplikasi sampling atribut, yaitu memutuskan akseptabilitas populasi. Nah, pada langkah ini juga berbeda dengan aplikasi sampling non-statistik, yaitu dalam sampel non-statistik auditor itu akan mengurangi share dari TER dan mengevaluasi apakah perbedaannya itu cukup besar. Sedangkan pada sampel atribut di sini auditor akan membandingkan cuer dengan TER bagi setiap atribut. Nah, karena kita telah sampai ke penghujung materi, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan sedikit pantun. Mari kita menjaga badan, berolahraga. Undur diri kami ucapkan untuk para pendengar semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.